Seorang pegawai honorer tewas dihabisi tukang kebunnya sendiri lantaran gajinya tak kunjung dibayarkan. Aduh, kok bisa ya? Berikut kronologinya. Pegawai honorer yang tewas dan mayatnya dicor di dalam rumahnya yang berada di komplek perumahan Bumi Citra Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, ternyata dibunuh oleh tukang kebun. Hampir sebulan menghilang, korban bernama Didi Hartanto ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Terkuak bahwa yang menghilangkan nyawa Didi Hartanto sempat melarikan diri ke Jakarta dan menyamar demi kelabui polisi. Didi Hartanto, pegawai honorer salah satu kementerian yang hampir sebulan menghilang, akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Pria berusia 42 tahun itu ternyata tewas dihabisi dan jasadnya dikubur di dalam rumahnya yang berada di Komplek Bumi Citra Indah, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku tak lain yaitu adalah Ijal yang berumur 31 tahun, tukang kebun di Komplek Bumi Citra Indah yang diduga menghabisi nyawa korban yaitu Didi. Saat ini pelaku Ijal sudah ditetapkan oleh pihak berwajib sebagai tersangka. Sepupu korban bernama Agus Wardoyo yang berumur 57 tahun mengatakan bahwa pihak keluarga sudah kebingungan mencari keberadaan Didi Hartanto. Agus menyebut pihak keluarga sempat melaporkan korban hilang pada 30 Maret 2023. Namun, sebelum melapor, pihak keluarga sudah mencarinya kemana-mana, namun tidak juga berhasil ditemukan. Bahkan, kata Agus, hampir semua teman korban sudah ditanyakan, tapi hasilnya nihil. Pada April, Agus mengaku kembali mencari korban Didi Hartanto dan mendapati ada hal yang janggal di rumah korban. Ia curiga dengan posisi ranjang atau tempat tidur korban yang berubah. Selain itu, ada pula keramik yang hilang. Kejanggalan itu kemudian ia laporkan ke polisi. Pada 30 Maret saya lapor ke polisi, tapi saat dicek lokasi bersih. Kemudian saya lapor lagi pada tanggal 15 April karena ada kecurigaan, kata Agus Wardoyo saat ditemui di lokasi kejadian. Setelah diperiksa, ternyata kecurigaan Agus benar. Pihak berwajib pun membongkar lantai di rumah korban dan mendapati jasad Didi dalam kondisi terkubur di dapur dan atasnya ditutup beton. Kecurigaan itu karena posisi ranjang berubah dan lapisan paling atasnya sudah tidak ada. Kemudian kami langsung lapor lagi ke pihak berwajib terkait temuan tersebut, ujar Agus. Adapun barang milik korban yang hilang yakni motor. Dari situ pula memperkuat dugaan polisi bahwa Didi Hartanto diduga menjadi korban tindak pidana hingga akhirnya dilakukan penyelidikan. Bahkan di tempat itu penemuan jasad korban kita pakai untuk pengajian. Persis di bawahnya itu korban dikubur, ucap Agus. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengatakan korban berusia 42 tahun itu diduga dihabisi oleh pria bernama Ijal yang berumur 31 tahun. Pada 23 Maret 2024, pelaku pun sudah berhasil ditangkap oleh jajaran Polres Cimahi di daerah Cianjur pada Senin 15 April 2024. Surawan menuturkan aparat kepolisian masih mendalami motif pelaku Ijal yang menghabisi nyawa korban lalu menguburnya di bawah lapisan keramik di dalam rumahnya. Surawan mengatakan motif awal dari laporan yang diterima pihak kepolisian diduga pelaku Ijal merasa sakit hati karena upahnya bekerja sebesar 300.000 tak kunjung dibayar oleh korban. 300.000 aja jadi gini, terus gimana kabarnya yang 271 triliun itu? Apa harus dibikin fondasi? Biar masyarakat yang menilai deh. Namun setelah pihaknya melakukan pendalaman, didapati bahwa berbagai harta benda milik korban hilang yang diduga diambil oleh pelaku karena tersangka setelah melakukan juga mengambil barang-barang kerja milik korban, antara lain ada sepeda motor, kemudian sertifikat rumah, kemudian juga ada telepon genggam, ucap Surawan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku tersebut mengaku sempat kabur ke Jakarta hingga akhirnya ditangkap di daerah Cianjur pada 15 April 2024. Jadi selama di Jakarta, pelaku ini menyamar dengan menggunakan pakaian badut supaya tidak terendus, ujarnya di Mapolres Cimahi Kamis 18 April 2024. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa pelaku ini tidak terpengaruh oleh minuman keras saat melakukan dan mengubur mayat korban di dalam rumah tersebut. Atas perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dan atau 338 KUHP dan atau 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana atau pidana penjara seumur hidup. Dari sederet kasus ini, beragam banyak komentar-komentar dari netizen yang mengandung pro dan kontra. Salah satu contohnya dari akun Z037 Top. Berikut komentarnya. Gak mungkin, paling cuma alasan tuh biar
biar nggak dihukum berat. Saya yakin pelaku pasti sudah merencanakan untuk merampok harta dan mayat korban dicor dengan rapi. Hukuman yang pantas buat pelaku. Sedangkan dari akun Respasiza, ia justru lebih pro terhadap pelaku. Berikut komentarnya. Kenapa pada nyalahin pelaku? Terus gimana? Kalau gak dibayar, diikhlasin gitu. Semua orang boleh jahat dan kita gak boleh balas jahat. Saya dukung pelaku. Dan masih banyak lagi komentar yang mengandung pro dan kontra perihal kasus tersebut. Buat pelajaran saja, jangan sesekali mempermainkan hak orang miskin. Tapi sungguh mirisnya ya guys, cuma gara-gara uang 300.000 bisa jadi tapi lihat yang 271 triliun bisa lenggak-lenggo, dada-dada, senyum manis sambil ngasih tanda cinta pakai jarinya. Semoga dengan pemerintahan yang baru ini keadilan dan hukum ditegakkan setinggi-tingginya. Dan bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Jangan lupa komen di bawah ya guys.